Ada 3 identitas setiap kita sebagai orang percaya. Yang pertama, identitas kita adalah garam dunia. Fungsi garam Bapak Ibu ada 2. Yang pertama, fungsi garam yaitu mencegah kebusukan. Makanan ditaburi garam maka akan memperlambat kerusakan pada makanan tersebut. Ikan ditabur garam akan memperlambat kebusukan pada ikan tersebut. Karena fungsi garam yang pertama adalah mencegah kebusukan. Firman Tuhan berkata bahwa kita adalah garam dunia. Berarti keberadaan kita di rumah harusnya bukan sekedar bikin anak, tapi kehadiran kita di rumah justru mencegah kebobrokan rumah tangga kita. Kehadiran kita di tempat pekerjaan bukan sekedar terima gaji, melainkan keberadaan kita di tempat pekerjaan menjadi garam mencegah kerugian perusahaan di mana kita bekerja. Kehadiran kita di kota dan bangsa ini bukan bikin sumpek kota Jakarta, melainkan justru mencegah kerusakan, kerugian, atau kebobrokan kota dan bangsa kita. Karena fungsi kita pertama adalah garam dunia yang mengerikan. Firman Tuhan berkata, jika garam tidak lagi menjadi asin, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Berarti Bapak Ibu dan sahabat, saya minta maaf, tidak ada pembelaan dari surga bagi mereka yang tidak bisa berfungsi lagi sebagai garam. Tidak ada lagi pembelaan dari Bapa di surga bagi mereka yang tidak mau berguna bagi yang lain. Berarti kalau kita nggak mau dipandang sebelah mata, kalau kita nggak mau direndahkan orang, kalau kita nggak mau digeser posisi kita dengan yang lain, berfungsilah sebagai garam. Sedangkan fungsi garam yang kedua, selain mencegah kebusukan, yaitu meningkatkan kualitas. Karena fungsi garam meningkatkan kualitas. Makanan yang tabur garam, kualitasnya meningkat. Makanya mangga asam tabur garam, nggak lagi asam. Semangka hambar tabur garam, jadi manis. Itu sebabnya harga makanan yang sudah diolah sama garam pasti lebih mahal daripada harga makanan yang belum diolah sama garam. Tebak aja, harga ikan asin lebih mahal daripada harga ikan biasa, karena sudah diolah sama garam. Karena fungsi garam meningkatkan kualitas. Keberadaan kita sebagai garam dunia di rumah harusnya bukan sekedar happy-happy, tapi justru meningkatkan keharmonisan rumah tangga kita. Kehadiran kita dalam pekerjaan bukan sekedar terima gaji, justru harusnya bisa meningkatkan kemajuan perusahaan di mana kita bekerja. Kehadiran kita di kota dan bangsa ini bukan sekedar memenuhi populasi kota Jakarta, justru meningkatkan kesejahteraan kota dan bangsa kita. Karena fungsi kita meningkatkan kualitas. Identitas kita kedua selain garam dunia, yaitu terang dunia. Fungsi terang ada 2. Yang pertama, fungsi terang adalah membawa kedamaian. Makanya anak-anak ketika berada dalam tempat gelap langsung takut. Kalau lampu padam seperti 2 minggu yang lalu terjadi, langsung takut, langsung kita pindahkan ke mall, ke hotel. Tapi begitu lampu nyala, langsung mereka berkata, hore, lampu nyala. Seberani-beraninya kita, begitu kita masuk dalam ruangan gelap, maka kita jadi takut. Makanya kalau pergi ke kuburan, tidak mungkin malam hari, karena menyeramkan. Tapi apa yang terjadi begitu terang hadir, kedamaian terjadi. Kita adalah garam dunia. Fungsi kita harusnya bukan menjadi troublemaker, tapi jadi peacemaker. Fungsi kita harusnya bukan bikin masalah tambah rumit, tapi justru menjadi solution giver, membawa solusi. Fungsi terang yang kedua selain membawa kedamaian, yaitu memberikan kejelasan. Karena sehebat-hebatnya seseorang ketika dalam ruangan yang gelap, maka dia nggak bisa bekerja sama sekali. Kenapa? Karena lihat telapak tangannya aja nggak bisa, bagaimana dia mau bekerja? Lihat jalan aja nggak bisa. Seperti orang itu jadi mandul, walaupun punya potensi besar, tapi kalau dia gelap, dia nggak bisa kerja banyak. Makanya perhatikan orang-orang yang bekerja di pembuatan jalan, sekalipun malam hari, dia bikin lampu yang terang. Karena terang memberikan kejelasan. Harusnya kita sebagai terang dunia memberikan kejelasan siapa itu Yesus. Bukan bikin bingung siapa itu Yesus. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.